Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima.
وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, founder RA Consulting dan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, menghimbau kepada masyarakat untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda David Halik. Nah, mau ngingetin nih, di bulan Ramadan ini, ayo kita keluarkan zakatnya. Baik itu zakat fitrah, termasuk juga zakat mal. Nah, untuk pembayaran zakat, ayo manfaatkan badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Nah, saya ini ada salah satu pilihan buat kita semuanya. Wahda Inspirasi Zakat atau WIS. Mudah-mudahan dengan kita menyalurkan zakat melalui Wahda Inspirasi Zakat bisa amanah dan juga bisa menebar kebaikan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan yang lebih penting adalah kita menunjukkan keimanan kita sebagai hamba Allah. Karena orang beriman bayar zakat. Saya David Halik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para peserta taklim duha yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga sampailah kita pada hari ini, yaitu hari 26 Ramadan 1444 Hijriah, untuk kembali kita melanjutkan kajian tadabbur kita dalam kitab Salasuna Majlisan Fit Tadabburi Majalis Ilmiah wal Imaniyah. 30 majelis tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmiah yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan imaniyah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia mengikutinya hingga akhir zaman. Ahlan wa sahlan para pemirsa Stiba TV dan Wahda TV, dan juga para jamaah yang menyempatkan diri untuk hadir langsung di masjid kita tercinta, Masjid Anas bin Malik, Stiba Makassar. InsyaAllah yang akan menjadi pemateri tadabbur Al-Quran pada pagi hari ini yaitu Al-Ustadz Dr. Ahmad Hanafi Dain Yunta, LCMA, hafizahullah ta'ala, dengan judul pembahasan tadabbur Quran surah Az-Zumar ayat 9. Kembali kami mengingatkan bahwa kegiatan kita ini dirangkaikan dengan kuis berhadiah untuk peserta offline yang mengikuti kegiatan ini secara langsung, yang akan diadakan setelah pemaparan materi dari Ustadz. Baiklah para peserta yang berbahagia, sebelum Ustadz menyampaikan materinya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini, yang akan dibacakan oleh qari kita Al-Akh Nur Alim. Kepada Al-Akh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha
ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara kita. Kepadanya kami ucapkan jazahullahu khairal jaza. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kepada Al-Ustadz dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salat wa atammut taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadirin peserta kajian tadabbur, kajian duha, begitu pula para pemirsa
Wahda TV, para pemirsa Setiba TV yang insya Allah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kajian tadabbur kita pada hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, di mana ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakrir dalam bentuk pertanyaan, mentakrir dalam bentuk pertanyaan dan dalam bentuk perbandingan terkait dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka itu lebih afdal, lebih mulia dari orang yang amman huwa qanitun ana al-laili, lebih afdal dari orang yang melaksanakan berdiri, melaksanakan ketaatan salat ana al-laili pada waktu malam, sajidan wa qa'ima, sujud dan berdiri melaksanakan ibadah salat. Nah, inilah yang akan kita tadabburi pada kajian duha kita pada hari ini. Di sini dikatakan dalam kitab ini, ma syai'un ajiduhu fi qalbi aladzu indi min qiyamil lail. Ma kana littabi'il jalil Thabit al-Bunani rahimahullah an yaqula hadha illa ba'da ma zakat nafsuhu wa salaha qalbuhu wa tabat hayatuhu ba'da ma ta'arrada li nafahatillahi fi asharil layali wa dhaka ladzata munajatihi fil awqatil khawali. Fasubhana man tafaddala ala ibadihi bihadzal na'im qabla liqa'ih wa bassarahum bi tariqis sa'adah wa razaqahum ladzata hadhihi al-ibadah fahum bilailihim aladzu min ahli al-lahwi bilahwihim walaula al-lailu ma ahabbul baqa' bid-dunya. Ada seorang tabi'in bernama Thabit al-Bunani rahimahullah, min ulama'il Basrah, min ahli ilmi wal amal, seorang ulama yang dikenal dengan ibadahnya yang begitu kuat. Nama beliau Thabit al-Bunani rahimahullah, al-Basri, berasal dari kota Basrah. Beliau pernah mengatakan, ma syai'un ajiduhu fi qalbi aladzu indi min qiyamil lail. Apa artinya itu? Aku tidak merasakan ada satu kenikmatan yang lebih besar yang aku rasakan dalam hatiku. Jadi kata beliau tidak mendapatkan satu kenikmatan yang lebih besar yang dirasakan dalam hati beliau melebihi kelezatan qiyamul lail, melebihi
kelezatan qiyamul lail. Nah, kenapa sampai seorang tabi'in Thabit Al-Bunani mengatakan perkataan ini? Kenapa bisa keluar ungkapan ini bahwa tidak ada yang lebih, tidak ada yang mengalahkan kelezatan qiyamul lail. Tidak ada yang bisa mengalahkan kelezatan qiyamul lail. Tentunya setelah jiwanya itu tercerahkan, ya, ba'dama zakat nafsuhu wa salaha qalbuhu, dan setelah hatinya itu menjadi baik, ya. Kemudian watabat hayatuhu, dan kehidupannya menjadi nyaman, ya. Ba'dama ta'arrada li nafahatillahi fi asharil layali, karena dia sudah merasakan nafahat. Nafahat itu, ya, seperti kalau kita kepanasan kemudian kita mendapatkan hembusan angin, ya, maka itulah nafahatullah, ya, yang dirasakan fi asharil layali, dalam malam yang gelap gulita. Wa dzaka ladzata munajatihi fil awqatil khawali, dan dia sudah merasakan kelezatan bermunajat pada waktu-waktu yang sepi seperti itu. Maka fasubhana man tafaddala ala ibadihi bihadzal na'im, maka maha suci Allah yang telah memberikan kenikmatan, ya, satu kenikmatan kepada hambanya, bermunajat kepadanya sebelum dia benar-benar akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang telah memberikan kepada seseorang tariqat sa'adah, ya, dia mengetahui inilah jalan kebahagiaan, dan Allah memberikan karunia kepadanya lazzatal ibadah, kelezatan di dalam beribadah. Ilailihim aladzu min ahwa ahli lahwi bi lahwihim, maka bagi orang-orang yang seperti ini, ya, kenikmatan yang mereka dapatkan pada saat melaksanakan qiyamul lail, pada saat bermunajat kepada Allah, itu lebih melezatkan dari orang-orang yang ahli lahwi bilahwihim, orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan bersenda gurau. Bahkan dinukilkan ungkapan walaulal lail ma ahabbul baqa'a bid dunya, sampai-sampai ada yang mengatakan kalau tidak karena waktu malam maka tidak ada lagi kebaikan, ya, mereka lebih memilih untuk tidak bertahan hidup di atas kehidupan dunia ini. Nah, itu para ikhwah sekalian, apa yang disebutkan dinukilkan dari Thabit Al-Bunani sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sifatis Safwah. Jadi para salaf itu, ya, salah satu ciri dari para ulama salaf adalah qiyamul lail, yang bukan hanya sekedar pelaksanaan ibadah. Qiyamul lail yang bukan hanya sekedar melaksanakan qiyam, melaksanakan salat,
Tapi bagi mereka qiyamul lail itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena apa? Karena bagi mereka tidak ada lagi kelezatan yang paling berharga di atas, yang paling nikmat di atas kehidupan dunia ini kecuali dengan qiyamul lail. Bahkan sampai mengatakan walaulal lailu ya ma ahabbu al baqa. Kalau seandainya bukan gara-gara qiyamul lail, mereka tidak mau lagi hidup di atas kehidupan dunia. Karena mereka sudah sampai pada manzilah kedudukan bukan hanya sekedar menjalankan ibadah, tetapi sudah sampai pada tingkatan menikmati ibadah itu. Beda para ikhwan sekalian. Idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi muradihal ajsamu. Kalau jiwa kita ini sudah memang jiwa yang besar, ya. Kalau jiwa kita ini sudah terlatih untuk menjadi sosok jiwa yang besar, maka fisik kita ini akan mengikuti. Ta'ibat fi muradihal ajsam. Ya. Ini hari-hari ini kita qiyamul lail terus. Ya. Sejak awal ya 21 Ramadan kita qiyamul lail. Ya. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena memang kita sudah niat, kita sudah semangat, kita sudah tetapkan niat. Bahkan sambil beriktikaf memang kita sudah niatkan untuk itu. Ya. Maka meskipun kita lelah, meskipun kita ngantuk, meskipun kita kuat juga akhirnya bisa qiyamul lail. Saya tidak yakin setelah Ramadan bisa qiyamul lail 1 juz. Padahal tidak ada bedanya sebenarnya. Tapi apa yang membedakan? Nufus kita ketika ini, jiwa-jiwa kita ini sedang semangat-semangatnya. Nah, para salaf itu semangat qiyamul lailnya bukan hanya di Ramadan. Ya. Mereka sudah menikmati sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan malam mereka. Ya, sama dengan para penikmat yang menikmati sesuatu, yang sudah menjadi bagian hidupnya, sulit untuk dipisahkan dari kehidupannya. Sulit untuk dipisahkan dari kehidupan, karena memang dia rasakan disitulah kenikmatan. Nah, kenapa kita ini masih sulit qiyamul lail? Kenapa kita masih sulit untuk karena belum kita dapatkan kenikmatannya, belum kita rasakan kenikmatannya. Dan itu tentunya banyak penyebabnya. Ya, nas'alullah assalam. Nah, kemudian di sini dikatakan wa innan nadhir fin nusus syar'iyyah an haqiqati hadhihi al-ibadah tatajalla maqasiduha fi iddati isyraqat qur'aniyah tadhharu fi kitabillah bikauni at-tahajjud huwa as-silatu ad-da'imah billahi al-mu'addiyah lil maqamil mahmudil ladzi wa'adahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fama akhwajal akharin min ummatihi lil iqtida'i bihi liyanalu 'uluwal maqam wa rif'atad darajat. Fa fi surati al-Isra wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu dalam surah Al-Isra ayat 79. Beliau mengatakan ya, bahwa ternyata kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, nusus syar'iyah secara umum yang menjelaskan tentang fadilah, keistimewaan qiyamul lail dan apa maqasid. Ya. Ini penting sekali para ikhwah sekalian. Kita melakukan ibadah itu akan semakin sempurna ketika kita memahami maqasidnya, ketika kita memahami apa tujuannya. Ya. Kata para ulama,
Fiqhul maqasid itu, fiqhul maqasid, mengetahui tujuan sebuah perintah atau sebuah larangan. Kalau dia perintah, yang diperintahkan oleh Allah. Kalau larangan, ya, apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau kita hanya sekedar melakukan karena perintah dan larangan, itu baru sampai pada tingkatan fiqhul ahkam, ya. Dan itu bagus, ya. Itu bagus. Tidak ada yang salah fiqhul ahkam. Jadi kita melakukan qiyamul lail, kenapa? Karena memang kita memahami bahwa qiyamul lail ini adalah ibadah yang disunnahkan. Kita puasa. Kenapa kita puasa? Karena kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Kita bersedekah. Kenapa kita bersedekah? Karena kita diperintahkan untuk bersedekah. Kita menjauhi perbuatan zina, perbuatan dusta dan seterusnya. Karena kita tahu ada larangan terkait dengan masalah itu. Nah, ketika kita melakukan itu dengan memahami bahwa itu adalah perintah ataupun larangan, maka itu masih dalam kategori fiqhu al-ahkam. Ya. Ada yang lebih hebat lagi di atasnya. Namanya fiqhul maqasid. Yang disebutkan oleh sebagian para ulama sebagai fiqhul fikhi. Apa itu fiqhul fikhi? Fikihnya fikih. Jadi ada fikih di atas fikih. Fiqhul maqasid. Nah, kalau kita paham ini ternyata ini tujuannya. Meskipun ini para jamaah sekalian bukan sesuatu yang wajib, ya. Artinya jangan sampai ada yang mengatakan saya belum, ya, kan banyak yang tidak melakukan perintah atau melakukan larangan. Kenapa? Karena saya belum paham. Ya, itu tidak, itu sebenarnya, ya, alasan saja. Jadi kalau sudah diperintahkan, sudah dilarang, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Tidak boleh kita mengatakan saya belum sampai kepada pemahaman tujuan daripada apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang. Tapi keyakinan kita pasti, ya, bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, setiap apa yang dilarang oleh Allah, kalau dia diperintahkan maka dia pasti punya kemaslahatan. Itu pasti. Dan ketika dia dilarang, maka yang dilarang itu punya kemudaratan. Itu maqasid ammah daripada syariat agama kita. Tapi ada maqasid yang lebih detail lagi, ya, dari setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Nah, qiyamul lail ini, kata beliau, ya, ternyata setelah membaca isyrakat Qur'aniyah, ya, cahaya-cahaya yang disampaikan oleh pesan-pesan Quran, ya, dalam ayat-ayat Al-Quran, maka ternyata tahajud itu, apa itu tahajud? Apa itu tahajud? Salat di waktu malam. Sebagian mengkhususkan tahajud itu salat setelah kita tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Tahajud itu adalah salat yang setelah kita tidur. Salat malam yang kita lakukan, karena salat malam itu kan ada yang salat malam itu waktunya setelah salat Isya sampai sebelum terbit fajar yang kedua. Boleh enggak setelah salat Isya kita salat malam? Ya, boleh. Bahkan di sebagian kitab fikih, ya, seingat saya mereka mengatakan salat sunnah setelah Isya itu 3 rakaat. Tidak dikatakan 2 rakaat. Salat sunnah setelah Isya itu 3 rakaat. Maksudnya 3 rakaat itu apa? 2 rakaatnya itu salat ba'diyah Isya, dan 1 rakaatnya adalah witir. Ya, itu maksudnya. Ya. Maka insya Allah dipastikan
Bagi orang yang melaksanakan 3 rakaat setelah sholat isya, dipastikan orang itu selalu melaksanakan witir setiap malam. Tapi ini kan bagi orang-orang yang kata para ulama tidak bisa bangun malam. Kenapa tahajud menjadi lebih spesial? Kenapa tahajud bisa menjadi lebih spesial dibandingkan kita melaksanakan qiyam di awal waktu? Kenapa? Karena di situ ada perjuangan. Karena di situ ada mujahadah. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, bagaimana hadisnya itu? Wasallu wan nasu niyam, bagaimana? Ya. Afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Jadi ketika kita melakukan ibadah di saat orang lain tidak melakukannya, pasti ada mujahadahnya di situ. Kenapa Ramadan ini menjadi mudah kita puasa? Kenapa di 10 hari terakhir kita mudah melaksanakan qiyam? Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan hal yang sama dengan kita. Ya? Ya, kan malu-malu juga itu orang, ya, sudah sama-sama iktikaf. Orang qiyamul lail kita tidur, kan malu itu. Ya. Akhirnya kita termotivasi. Makanya itulah sirnya, itulah rahasianya. Kenapa dalam Islam lebih banyak ibadah itu yang disyariatkan untuk kita lakukan sama-sama. Ya. Lebih banyak ibadah itu diperintahkan untuk kita lakukan sama-sama. Salat diperintahkan berjamaah. Kalau zakat enggak ya? Ya zakat juga, di zakat fitrah itu berjamaah. Kemudian apalagi? Puasa ini ibadah jamaiyah, ibadah kolektif, kita lakukan sama-sama. Haji apalagi? Jihad dan seterusnya. Kenapa orang mau berjihad? Padahal dia tahu resiko jihad itu apa? Mati. Tapi kenapa? Karena ada orang lain yang juga melakukan hal yang sama. Makanya saya katakan tadi, ya saya tidak yakin kalau kita setelah kita itikaf ini sama-sama, kemudian setelah ini, ya, tidak usah jauh-jauh, tanggal malam 1 Syawal saja, saya tidak yakin antum itu bisa qiyam 1 juz. Ya. Nah, bagi penikmat qiyamul lail, disitulah dia rasakan mujahadahnya, dan disitulah dia rasakan kenikmatannya. Ya, jadi meskipun tidak dilakukan bersama-sama, ibadah ini sifatnya personal, tapi karena sudah terasa nikmatnya, maka keletihan yang dia rasakan itu tidak ada apa-apanya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam surah As-Sajdah, ya, orang yang melakukan qiyamul lail itu tatajafa junubuhum anil madaji'. Bagaimana ayatnya? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Kenapa dikaitkan? Ya, ini keluar sedikit dari materi. Kenapa dikaitkan antara infak dan tatajafa junubuhum itu? Ya. Ya, nanti antum buat penelitian. Orang yang suka berinfak itu, ya, bersedekah itu, salah satu di antara sifat orang itu, nanti ini karena ini ingin membuktikan ayat, ya. Kenapa gemar orang bersedekah, berinfak? Salah satu ciri orang yang gemar berinfak itu senang qiyamul lail.
Karena Allah sudah sebutkan ya, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah katakan orang yang seperti ini, tatajafa junubuhum anil madaji', yang apa namanya? Tatajafa junubuhum, dia asingkan, dia apa namanya? Dia jauhkan punggung mereka itu dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji' pada waktu malam. Ya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka melaksanakan salat, berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh pengharapan, tama'. Ya. Kenapa para ikhwah sekalian? Ya, kenapa mereka gemar berinfak? Kenapa? Karena kata para ulama, untuk kesenangan pribadinya saja dia bisa lawan. Untuk kesenangan pribadi, tidur itu mut'ah. Tidur itu adalah kenikmatan bagi setiap kita, pribadi kita. Jadi untuk kesenangan pribadi saja sudah bisa dilawan, maka tidak ada masalah dia. Jadi mudah itu berinfak. Karena apa? Kita sudah rela untuk meninggalkan apa yang menjadi kesenangan pribadi kita, maka berbagi sama orang dengan berinfak itu menjadi lebih mudah. Ya. Nah, jadi nanti coba buat penelitian membuktikan ayat ini. Ya, kalau orang suka qiyamul lail, insya Allah dia tidak pelit untuk berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena sekali lagi ada mujahadah. Makanya di sini dikatakan, ya, nusus syar'iyah, ya, nas-nas syar'i yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang qiyamul lail, ya. Maksud daripada pensyariatan qiyamul lail itu maqasidnya adalah apa? As-silatud daima billah al-muaddiyah lil maqamil mahmud. Jadi kenapa diperintahkan untuk bertahajud? Karena sesungguhnya di antara tujuan daripada tahajud itu adalah menjaga as-silah ad-daima billah, hubungan yang terus-menerus dengan Allah Subhanahu wa taala. As-silah ad-daimah billahi al-addiyah, yang akan berujung kepada al-maqam al-mahmud, akan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Ya, alladzi wa'adahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dijanjikan oleh Allah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu intinya, maqasidnya itu, ya, bahwa qiyamul lail itu ternyata adalah salah satu jalan, ya, yang dengannya seorang hamba itu menjaga hubungan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum sehebat apapun antum, ya, umpamanya, ya, ini permisalan duniawi saja, tidak ada masalah. Sehebat apapun antum, umpamanya siapa ya di antara kita punya ilmu yang hebat, tapi kalau tidak dikenal sama presiden, tidak diangkat jadi menteri. Sehebat apapun ilmu antum, tapi kalau presiden tidak kenal antum, tidak punya pengetahuan tentang antum, tentang seseorang yang hebat itu, diangkat jadi menteri tidak? Diangkat jadi menteri tidak? Tidak bakalan, dia tidak tahu. Dan tidak mungkin presiden itu dapat ilham kemudian bilang, oh ada orang. Jadi kapan seseorang itu diangkat jadi menteri? Dia punya kemampuan dan dikenal. Nah seperti itu juga, ya, bahkan lillahil masalul a'la, dan justru tentunya untuk Allah itu lebih hebat lagi. Jadi agar kita mendapatkan maqam mahmud,
kedudukan yang terpuji, ya, seperti yang dijanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmuda, itu memang harus kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sarana yang paling efektif untuk melanggengkan dan menjadikan hubungan kita dengan Allah semakin efektif itu ketika kita bermunajat, bertahajud di waktu semua orang itu lagi tertidur, ya. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Di situ terasa betul. Nah, ini para jamaah sekalian, ya. Maka kata beliau, fama ahwajul akharin min ummatihi, maka kita ini sebagai umat yang datang berikutnya, maka sangat butuh kita beriktida, mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan uluwal maqam, kedudukan yang tinggi, warif atad darajat, ya, ke derajat yang mulia, derajat yang tinggi. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad, ya, bihi nafilatan lak. Ini ayat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fatahajjad bihi wa minal laili fatahajjad bihi. Ya, tahajud tadi kita sudah jelaskan. Nafilatan laka. Apa makna nafilah itu? Ziyadah, sebagai tambahan. Jadi kata para ulama, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajud itu hukumnya wajib, ya. Kalau kita ini sebagai hambanya, karena kita ini bukan nabi, bukan rasul, maka bagi kita qiyamul lail itu adalah cara kita untuk apa? Mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi dosa beliau, maka qiyamul lail ini akan terus menaikkan derajat beliau, ya. Dan hukumnya nafilatan lak, khusus bagi engkau wahai Muhammad, itu adalah wajib. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa, ya. Kata asa itu kalau dalam bahasa Indonesia apa artinya? Semoga. Tapi kalau asa dalam Al-Quran itu pasti, ya, sama dengan la'alla, la'allakum tattaqun, la'alla. Itu kalau dalam bahasa terjemahan mudah-mudahan. Kalau kita mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan itu berarti apa? Masih jadi, bisa mungkin, bisa tidak. Tapi kalau dalam Al-Quran la'alla itu pasti. Tidak ada la'alla yang tidak pasti, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka dengan sebab itulah Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad, kepadamu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Apa kedudukan yang terpuji yang dimaksud di sini? Asy-syafa'atul uzma. Jadi nanti pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat, pada saat terik panas matahari itu sudah semakin menyengat, ya, ya, ya. Dan masing-masing orang itu dalam hadis dikatakan keringatnya itu sesuai dengan kadar dosanya. Ada keringatnya yang sampai apa? Sampai tumit. Ada yang keringatnya sampai lutut. Ada orang yang hampir tenggelam dengan keringatnya. Allahu musta'an. Maka pada hari itu, pada saat kita manusia itu berada dalam, ya, keadaan tersiksa, ya, tersiksa pada saat itu dengan terik panasnya matahari, ya, kita saja ini alhamdulillah ada angin, ada apa, matahari jauh di atas kita, ya, masih sebagian merasa kepanasan. Ya, bagaimana lagi nanti pada hari kiamat itu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, pada saat itulah orang mencari apa? Manusia mencari siapa yang bisa memberikan, ya, syafaat agar kita ini diringankan, agar kita ini segera saja, ya. Maka mereka mendatangi siapa? Nabi Adam.
Kata Nabi Adam, saya tidak berhak memberikan syafaat itu, saya punya dosa. Datang itu setelah itu kepada siapa? Kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh. Nuh juga tidak bisa memberikan itu. Setelah itu datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam al-Khalil. Dia juga tidak bisa. Dia katakan, lastu laha. Saya tidak berhak untuk memberikan syafaat itu. Kemudian datang lagi kepada siapa? Ibrahim, Musa alaihissalam. Ya, sama juga kepada Isa dan akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dikatakan oleh Allah kepadanya, isfi tusyaffa, berikanlah syafaat itu wahai Muhammad, maka engkau akan diberikan syafaat itu. Jadi ini asy-syafaatul uzma, yang nanti akan diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad mendapatkan kedudukan yang mulia seperti itu, maka kita juga sebagai umatnya, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, tapi tentunya jangan dipahami kita juga akan berikan syafaat uzma, bukan itu maksudnya. Artinya kita akan ditinggikan, dimuliakan oleh Allah, derajat kita diangkat, minimal dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu juga dengan melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan tahajud. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wa fi ayatin ukhra tabruzu iddatu awamir ilahiyah li rasulinal karim lil qiyam bihadhil ibadatil jalilah. Bahkan ada ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan qiyamul lail ini, ibadah yang sangat mulia ini. Nah, contohnya dalam surah Al-Muzammil, Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan tazammul. Apa itu tazammul? At-tagatti bil lail. At-tagatti bil lail. Memang identik itu kalau malam kita tagatti, kita suka menutup diri kita. Karena kegelapan itu menjadikan kita lebih nyaman tidur. Lebih nyaman tidur. Jarang orang suka tidur itu dalam apa? Jarang orang itu kalau tidur suka nyala lampu, jarang. Yang banyak itu, yang normal itu apa? Mati lampu. Makanya kalau sudah jam 11 itu banyak yang sudah kasih mati lampu. Kenapa? Karena memang at-tazammul itu artinya apa? Kegelapan. Kita suka tagati, kita suka menutup diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Hidupkan malammu, bangun di waktu malam. Illa qalila. Jangan terlalu banyak tidur. Nisfahu awinkus minhu qalila. Paling tidak setengah malam. Atau lebih sedikit dari setengah, sepertiga. Minhu qalila. Auzid alaihi, atau tambah lagi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di 10 hari terakhir disebutkan, kita ini sebenarnya masih lebih banyak tidur kita sebenarnya. Kalau Nabi SAW wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malam beliau. Sebagian para ulama mengatakan tidak tidur kecuali sedikit atau bahkan tidak tidur sama sekali. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Maka ini adalah sebaik-baik permisalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Bahkan nama bil laili ajma' lil khatir wa ajdar li fiqhil Quran. Melaksanakan kegiatan qiyamul lail di waktu malam itu ajma' lil khatir, akan lebih tertanam dalam jiwa kita dan lebih menjadikan kita ini memahami apa yang terdapat dalam kandungan Al-Quran. Dalam ayat yang ke-6,
Jadi ini perkataan Ibnu Abbas. Ya, anna qiyamal lail ajma' lil khatir wa ajdar li fiqhil Quran. Jadi kalau ada orang yang ingin meresapi makna-makna ayat Al-Quran itu, maka sebaiknya dia lakukan setelah belajar qiyamul lail. Ya, maka itu akan menjadikan apa yang dia pelajari itu lebih terasa. Ya. Ya. Ayat ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Jadi inna nasyi'atal lail, sesungguhnya pada waktu malam itu hiya asyaddu wata'a, itu masuk ke dalam jiwa itu lebih kuat. Wa aqwamu qila, dan ketika kita memahami sebuah perkataan akan lebih kita fahami ketika kita melakukannya di waktu malam. Yang mahasiswa yang pernah belajar, waktu efektif muzakarah itu, kalau kita mau ujian biasanya paling efektif itu apa? Waktu beda-beda ya. Iya. Waktu malam itu Masya Allah. Waktu malam itu lebih efektif untuk mudzakarah, tidak ada gangguan sama sekali. Ya, meskipun kalau sekarang gangguannya banyak. Karena Allah sendiri yang bilang, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Wa fi surati Syarh, jadi sudah dua ya, surah Al-Muzammil, dua tempat. Kemudian dalam surah Asy-Syarh, khitabun lahu sallallahu alaihi wasallam, perintah khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi adamil qiyam illa ba'dal faraq min umuri dunya wa ashghaliha. Jadi kenapa qiyamul lail itu pada waktu malam? Ya, dan setelah kita tidur, ya, karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bahwa jangan melaksanakan qiyam kecuali ketika urusan-urusan dunia dan kesibukan dunia ini sudah selesai. Ya. Likai yakun nasyitan farighal bal mukhlisar ragbah wan niyatillah. Supaya apa? Konsentrasi. Kita lebih semangat, konsentrasi terfokus, dan dapat lebih ikhlas mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat dan mengikhlaskan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, itu qiyamul lail itu sebenarnya. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta, wahai Muhammad, kalau engkau sudah selesai dari urusan-urusan dunia dan kesibukannya, fansab, maka lakukanlah amalan yang lain. Apa itu? Qiyamul lail. Tapi nanti setelah urusan dunia ini selesai, dan bahkan sunnahnya kita tidur dulu supaya betul-betul keletihan itu dan kepenatan itu sudah hilang. Baru setelah itu wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu engkau berharap. Nah, itu dalam surah Asy-Syarh. Itu sudah dua surah ya. Bahkan dalam surah Al-Imran, wa fi surati Ali Imran warada tsana ala ta'ifatin min ahlil kitab bisababi hadzal fi'il. Ahlul kitab saja dipuji oleh Allah karena qiyamul lail. Dalam surah Al-Imran, laisu sawa, ya, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun
yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji ahlul kitab, laisu sawa, tidak sama. Mereka itu tidak sama, ahlul kitab itu tidak sama, tidak satu kategori. Di antara ahlul kitab itu kata Allah, min ahlil kitabi ummatun qaimatun. Di antara mereka ada sekelompok orang yang qaimatun yatluna ayatillah, yang selalu berdiri membaca ayat-ayat Allah, ana al-laili, pada waktu malam, wahum yasjudun, dan mereka bersujud. Jadi Allah memuji ahlul kitab itu, sebagian di antara mereka karena melaksanakan qiyamul lail. Jadi kalau ahlul kitab saja dipuji oleh Allah, maka bagaimana dengan tentunya dengan umat Nabi Muhammad yang justru lebih mulia daripada ahlul kitab. Dalam surah Az-Zariyat, tadi Ali Imran ayat 113 ya. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala menceritakan karakteristik orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ini nanti dalam kehidupan kenikmatan surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya. Orang-orang bertakwa itu akan mendapatkan kelezatan berada di kebun-kebun surga yang ada mata air, ya, yang mengalir di surga itu. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka itu akan mendapatkan semua apa yang diberikan oleh Allah pada hari kiamat nanti ketika berada di surga. Tapi apa sebelumnya? Apakah kenikmatan itu akan didapatkan begitu saja? Allah katakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelum itu dalam kehidupan dunia, mereka semua adalah muhsinin. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat ihsan, ya, berbuat kebajikan. Kalau kita katakan berbuat kebajikan, berbuat ihsan, yang langsung terbetik dalam diri kita, berbuat ihsan itu membantu orang, ya, membantu orang, memberi makan fakir miskin, membantu orang. Tapi bukan itu yang didahulukan oleh Allah ketika mensifatkan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan ihsan, kebajikan, ya, pada kehidupan dunia. Yang didahulukan itu apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ternyata itulah ihsan. Ihsan itu apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sebelum kita, makanya saya katakan tadi, ya, dengan ayat surah As-Sajdah itu, ya, apa hubungannya antara orang yang qiyamul lail dengan orang yang berinfak? Ternyata memang hubungannya sangat erat, ya. Kenapa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka pada waktu malam lebih banyak, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka lebih memilih untuk tidak tidur, ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka tidak tidur. Kalau tadi dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji', mereka sengaja menjauhkan, ya, punggung-punggung mereka itu dari tempat tidur, ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang simat ibadallahil muttaqin yang disebut kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi ihsan tingkat tinggi itu kalau kita itu sudah berhasil tidak tidur pada waktu malam. Nah, itu ihsan tingkat tinggi.
sebelum ihsan dalam, ya nanti kan setelah ayat ini baru terkait dengan apa, memberi, berbagi harta, ya, bahwa di antara hak harta kita ada hak orang lain yang harus kita berikan. Tapi ihsannya sebelum itu adalah pada diri sendiri. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Nah, itu juga terjadi pada surah yang akan yang sekarang kita jadi inti kita itu, yaitu surah Az-Zumar, ya. Wa fi isyraqatin ukhra fi surati Az-Zumar ya'ti tafdil al-qanit al-khashi' ala ghairihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika membandingkan siapa manusia yang paling afdal itu, siapa yang paling mulia itu dibandingkan yang lainnya, maka Allah katakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah ada yang lebih afdal, kata Allah. Itu maksudnya, ya, amman huwa qanit. Adakah orang yang lebih mulia dari orang yang qanit? Apa itu qanit? Taat, tunduk, patuh, qanitun. Ya, qanit. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalus salah tulul qunut. Sebaik-baik salat itu yang panjang apa? Kunutnya. Sebaik-baik salat itu yang panjang kunutnya, qanit. Tapi yang dimaksud kunut di sini adalah al-qiyam, paling lama berdirinya. Ya, paling lama berdirinya itu untuk salat malam. Ya. Amman huwa qanitun ana al-laili. Mereka berdiri melaksanakan qiyamul lail pada waktu malam, sajidan wa qa'ima, dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Tujuan mereka takut kepada kehidupan akhirat, waspada, dan mereka mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Nah, begitu pula ternyata dalam hadis-hadis. Ya, di sini dikatakan wa yattadihul amru aidan fil ahadits an-nabawiyah. Ya, dalam hadis-hadis nabawiyah kita dapatkan bagaimana motivasi yang sangat jelas, ya, al-hathu 'alaiha fi suratin bahiyah wa jazaa'in wafir fi iddati ahadits karimah min Rasul sallallahu alaihi wasallam, min Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis begitu banyak motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya adalah ya, taratan fi syafa'ah. Ya, jadi qiyamul lail ini nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Ya, as-saumu wal Qur'an yashfa'ani li sahibihi yaumal qiyamah. Ya, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Qur'an itu pada hari kiamat. Ya. Bagaimana syafaatnya Al-Qur'an? Fayaqulul Qur'an mana'tuhun nauma bil-lail. Mana'tuhun naum bil-lail. Maka akan berkata Al-Qur'an, ya, kalau puasa nanti akan memberikan syafaat kepada kita, karena puasa itu yang menghalangi kita makan, minum pada waktu siang. Jadi kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Itu yang melarang kita atau yang menghalangi kita karena kita berpuasa. Maka puasa nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Nah, Al-Quran ini juga akan datang. Ya. Bagaimana syafaatnya Al-Quran? Al-Quran ini akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikan syafaat kepada orang ini. Kenapa? Mana'tuhun nauma bil-lail. Sayalah yang menghalangi dia untuk tidur pada waktu malam. Malam itu paling enak kita tidur, paling asyik kita tidur. Ya? Paling asyik kita tidur. Ya. Makanya kita butuh dibangunkan. Ya. Butuh dibangunkan. Jarang yang bisa bangun secara otomatis kecuali sudah menjadi kebiasaan. Ya. Mereka kan sedikit yang begitu. Yang rata-rata itu istirahat waktu malam. Ya. Nah,
ketika kita bangun melaksanakan qiyamul lail dan meninggalkan tidur kita, tarbiyah untuk qiyamul lail. Ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah. Ya. Siapa Abdullah? Ni'mar rajul Abdullah. Lau kana yusalli bil-lail. Jadi Rasulullah mengatakan sebaik-baik laki-laki itu Abdullah kalau seandainya dia melaksanakan qiyamul lail. Kalau dia tidak qiyamul lail, dia tidak sebaik-baik laki-laki. Ya, jadi dalam hadis yang lain dikatakan apa? La takun misla fulan. Jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia itu senang qiyamul lail, sekarang tidak lagi. Nah, itu kan celaan. Ya, itu celaan. Ya, maka ya, kepada para pemuda itu ni'mar rajul Abdullah, laukana, kalau seandainya syaratnya itu dia akan menjadi sebaik-baik pemuda, sebaik-baik laki-laki kalau melaksanakan ya, laukana yusalli bil lail. Dalam hadis yang lain ya, kita boleh gibtah. Apa itu gibtah? Boleh iri. Ya, iri yang dibolehkan. Kepada siapa? Kepada orang yang qiyamul lail. Tidak ada masalah kita gibtah. Iri, dengki, ya, hasad. Hasad dalam makna positif ya. Kepada orang yang melaksanakan qiyamul lail. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang dibolehkan kecuali pada dua. Rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, hafalan Quran, dan dia membaca ayat-ayat yang dia baca, yang dia hafalkan itu untuk qiyamul lail, dan dia baca ayat-ayat itu pada waktu sholat di waktu siang. Ya, jadi itu tidak apa-apa kita cemburu, kita iri kepada orang yang qiyamul lail, dan kita menginginkan untuk, apa bedanya gibtah dengan hasad? Apa bedanya gibtah? Kalau ini namanya gibtah. Gibtah itu kita ingin sama seperti dia, tapi tidak ada sedikit pun niat dalam hati kita agar dia itu kehilangan nikmat itu. Itu namanya gibtah. Ya. Tapi kalau antum ingin seperti dia dengan harapan supaya ilmunya juga hilang, atau itu namanya hasad. Ya, meskipun antum ingin sama dengan dia, tapi dalam dirinya antum, mudah-mudahan dia suatu hari tidak bisa lagi qiyamul lail. Nah, itu namanya apa? Itu namanya hasad. Ya. Gibtah itu kita ingin seperti dia tanpa sedikit pun kita berharap agar nikmat itu dicabut oleh Allah dari orang itu. Itu namanya gibtah. Ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian harta itu digunakan berinfak di waktu malam dan di waktu siang. Nah, itu boleh kita gibtah kepada orang itu. Saya juga mau seperti itu. Ya, tanpa sedikit pun ada keinginan agar harta itu diambil dari orang itu. Kalau ada keinginan itu, maka itu namanya hasad. Tapi kalau tidak ada keinginan itu, kita hanya mau sama dengan itu, mudah-mudahan kita diberikan juga nikmat yang sama, maka itu namanya gibtah, dan itu dibolehkan. Nah, kemudian yang terakhir, wa fi hathin akhar yubayyinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu iktida'un wa qurbatun wa manhatun 'anil itsmi kama fi hadis Abi Umamah marfu'an. Dalam hadis Abi Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Hendaklah kalian lakukan qiyamul lail karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian.
Ya, nanti kalau antum baca biografi para orang-orang mulia, ya, baik dari umat ini ataupun dari umat sebelum umat Nabi Muhammad, salah satu kriteria kesolihan mereka itu adalah apa? Apa itu? Qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Salah satu kriteria mereka. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Mereka itu qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sekalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dia adalah sebuah ibadah, kurbah yang mendekatkan seseorang kepada Tuhan kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, menggugurkan dosa-dosa kita. Mukaffiratun lisayyi'at, dosa-dosa kecil terutama. Wa manhatun lil ithmi, dan akan mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Maka ayat yang terakhir, paragraf terakhir dikatakan wa akhiran ayyuhal mubarak jahid nafsaka ala tahajjud, ya, ayo mari kita mujahadah, ya, melawan diri kita untuk melakukan tahajud. Fa fihi khairatun azimah wa huwa mu'inun jiddan ala tadabbur, ya, mu'inun jiddan ala tadabbur. Kalau mau mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, tadabburi pada saat kita bertahajud, ya. Bahkan Nabi SAW itu pernah membaca satu ayat saja, ya, satu ayat itu saja yang diulang-ulangi sampai masuk waktu subuh, ya. Dalam surah apa itu? Ya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, itu saja yang dibaca oleh Nabi. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu cara kita untuk mentadabburi Al-Quran. Fala yasbutul Quran fi sadr wa la yashulu hifdhuhu wa yuyassaru fahmuhu illa al-qiyam bihi fi jawfil lail. Bahkan para hafid untuk menetapkan hafalan itu dalam diri, ya, dalam dada, dan mudah dihafal dan mudah difahami, itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Dengan qiyamul lail, ya, fi jawfil lail, di tengah malam bahkan. Kama yaqulu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, bahwa kalau ingin memantapkan hafalan, menguatkan pemahaman, ya, memudahkan tadabbur, ya, maka, ya, salatlah, ya, salat malam. Kama anna ta'arrud li nafahatillah fi hadzal waqt wa qira'atu kitabih bitadabburin wa khusyu'in wa du'a zadun madmunun yu'inu ala jami'i masyaqqatil haya wa at'abiha. Kalau antum punya masalah dalam kehidupan dunia, ya, punya masalah dalam kehidupan dunia, punya persoalan dalam kehidupan dunia, punya persoalan dalam pekerjaan, punya masalah dengan istri, ya, punya utang, ya, bedakan bebannya itu antara antum qiyamul lail dan tidak. Ya betul, itu beban hidup semua, ya. Ya, tidak serta-merta antum qiyamul lail utangnya lepas. tidak serta-merta, ya. Tapi akan beda rasanya kita menghadapi persoalan itu kalau kita qiyamul lail dan tidak qiyamul lail. Maka kata beliau di sini, kita akan lebih survive, kita akan lebih siap menghadapi kesulitan hidup itu, masalah kehidupan itu, dengan apa? Qiyamul lail. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Nah, maka kata beliau, ya, mujahadah, ya, untuk melaksanakan qiyamul lail. Saya kira demikian para ikhwah sekalian apa yang dapat dijelaskan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, itulah pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat kita ambil manfaat bersama dan juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kepada Ustadz kami ucapkan syukran wa jazahullahu khairan. Pemirsa Stiba TV dan Wahdah TV dan para jamaah yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa kegiatan kita ini dirangkaikan dengan kuis berhadiah. Kami menyiapkan 3 kutaib. Maka selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan 3 pertanyaan pada para jamaah yang hadir secara langsung. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, siapa yang mau tanya? Siapa yang saya mau tanya? Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada seorang tabi'in. Namanya Sabit Al-Bunani. Ya, rahimahullah. Apa yang beliau katakan dan kenapa beliau mengatakan hal itu? Angkat tangan. Apa yang beliau katakan? Ya, silakan Pak Haris. Ya. Bismillah. Beliau mengatakan bahwa sekiranya bukan karena salat lail maka tidak ada gunanya untuk hidup di dunia ini. Beliau mengatakan seperti itu karena beliau merasakan kenikmatan ketika melaksanakan salat lail, qiyamul lail. Ya. Sebenarnya bukan itu yang beliau katakan. Tapi ya, Masya Allah. Nanti dicoba lagi ya. Masya Allah. Siapa? Ya, silakan Bapak yang pakai sabuk. Ya. Kata beliau, aku tidak pernah merasakan satu hal yang paling bahagia dalam dirinya, ya, yaitu dengan kelezatan sholat lail. Bagaimana? Aku tidak pernah merasakan satu kenikmatan yang paling besar dalam hatiku, ya, yaitu dengan melaksanakan dengan merasakan lezatnya sholat lail. Seperti kenikmatan yang aku dapatkan dalam sholat lail, qiyamul lail. Masya Allah, silakan. Nah itu, kenapa sampai dia mengatakan seperti itu? Ya karena kata beliau juga mengatakan, ya tidak ada kehidupan tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali dengan adanya malam dengan melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Kenapa sampai Sabit Al-Bunani mengatakan seperti itu? Karena dia sudah merasakan lezatnya salat lail. Karena beliau sudah merasakan bagaimana kelezatan dengan salat lail. Sudah menikmati. Menikmati. Jadi melaksanakan ibadah itu bukan melakukannya karena perintah dan larangan saja, tapi sudah sampai pada tingkatan kita menikmati ibadah itu. Menikmati. Jadi terasa nikmat. Ada kenikmatan yang luar biasa kita rasakan ketika kita melakukan ibadah itu. Silakan. Tapi Qur'annya kayaknya nanti aja. Silakan antum pilih yang mana. Masya Allah. Nah, yang kedua. Tadi kita sudah sebutkan beberapa ayat tentang qiyamul lail. Ada yang bisa sebutkan 3 ayat saja? 3 ayat saja. Masya Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surah apa ini? Al-Isra. Al-Isra, ya. Yang kedua. Kemudian di surah Al-Muzammil. Ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Cukup. 2. Yang ketiga di surah Imran. apa itu? Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Masya Allah. Berapa juz hafalannya? 30 Ustaz. Hah? 30. 30. Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Saya sudah curiga. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Masya Allah. Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli bil-lail, ya. Masya Allah. Nah, kita juga sudah sebutkan beberapa hadis. Ya, ada yang bisa sebutkan hadisnya? Artinya saja. Kalau tidak bisa ini ya. Tadi Bapak yang ya, silakan. Bismillah. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun lil ismi. Masya Allah. Cukup, satu aja. La hasada illa fisnatain. Rajulun atahu Allahu Quran wa fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita cukupkan. Kenapa? Insya Allah kesempatan yang lain ya. Barakallahu fikum. Silakan ditutup. Besok insya Allah tadabburnya liman kana lahu qalbun. Itu surah mana dia? Qaf, surah Qaf ayat 37. Nah. Alhamdulillah, itulah tadi seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita simak dapat membangkitkan semangat kita agar kita dapat memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini, semoga tidak ditinggalkannya kita pada bulan Ramadan ini, melainkan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Kami mewakili para panitia, apabila ada kekurangan dan kesalahan kami memohon maaf. Mari kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda David Halik. Nah, mau ngingetin nih, di bulan Ramadan ini, ayo kita keluarkan zakatnya. Baik itu zakat fitrah, termasuk juga zakat mal. Nah, untuk pembayaran zakat, ayo manfaatkan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Nah, saya ini ada salah satu pilihan buat kita semuanya. Wahda Inspirasi Zakat atau WIS. Mudah-mudahan dengan kita menyalurkan zakat melalui Wahda Inspirasi Zakat bisa amanah dan juga bisa menebar kebaikan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan yang lebih penting adalah kita menunjukkan keimanan kita sebagai hamba Allah. Karena orang beriman bayar zakat. Saya David Halik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, zakat adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi nisab dan haul dari harta yang dimiliki. Di Ramadan ini selain zakat fitri, maka sangat dianjurkan bagi kita yang telah memenuhi kriteria dan sampai kepada nisab dan haul untuk menunaikan zakat mal kita. Ingat, zakat mal kita sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Zakat akan menjadi asbab keberkahan bagi kehidupan kita dan harta kita, dan di akhirat berpahala dengan pahala yang besar. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya Syaibani Mujiono, Sekjen DPP Wahda Islamiyah, mengajak kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada untuk menunaikan zakat fitri dan zakat malnya. Dan untuk zakat mal bisa disalurkan lewat Wahda Inspirasi Zakat yang merupakan lembaga zakat nasional yang telah mendapatkan izin resmi
dari Departemen Agama atau Kementerian Agama dan juga dari Basnas. Semoga Bapak Ibu bersama Wahda Inspirasi Zakat bisa bekerja sama menunaikan kewajiban yang tentunya kita semua berharap mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, founder RA Consulting dan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, menghimbau kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui WIZ, Wahda Inspirasi Zakat. Insyaallah harta Bapak Ibu sekalian akan dikelola secara profesional, secara amanah, dan tepat sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Azalu. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر